Oke, kita lanjutkan materi kita ke generator matriks. Eh, dari pada linear block code C n, K, ya, maka dapat didefinisikan kode vektor C dan data vektor D sebagai berikut. C sama dengan C1, C2 sampai Cn, dan kode vektor D, D1 sampai D2 sampai Dk. Yang ini N, yang ini K. Oke. Jika data bit muncul pada lokasi tertentu dari C, jika data bitnya adalah muncul pada lokasi tertentu dari C, maka kode C disebut sistematik. Ya. Kalau tidak muncul di lokasi C, maka dia tidak sistematik ya. Jadi kalau datanya itu ada di C, maka dia disebut sistematik. Kalau bukan di C, maka dia disebut non-sistematik. Ini ada istilah sistematik dan non-sistematik ya. Jadi asumsikan bahwa the first k bit dari C itu adalah data bit dan the last k bit, bukan the last k bit ya. Dan the last n minus k bit ini disebut dengan parity check bit. Jadi kan gini, n itu kan lebih besar dari K kalau di sebelum-sebelumnya kita ketahui. Jadi tentu misalnya C1, C2, C3, C terus sampai CK ya. Lalu CK plus 1 terus CK plus 2 sampai CN ya. Maka dari sini kalau datanya ada di salah satu lokasi spesifik dari C, ini C ya, eh, dari kode word C, maka dia disebut dengan simetrik. Lalu kalau tidak, maka dia tidak simetrik. Ya. Nah, jika k bit pertama, yang mana k bit sebanyak k bit pertama dari sini sampai sini. Dari CI sampai CK. Ini untuk data bit. Bit-bit data adanya di sini. Lalu the last n minus k, tahu ini adalah n minus k bit sebanyak n minus k bit. Ya. N-nya ini, K-nya ini. Nah, ini dikurang. Jadi sekian bit, n minus k. Ini adalah parity check bit. Ya. Maka kalau D ini adalah data bit, kita bisa membentuknya seperti ini kombinasinya. Yaitu C1 isinya D1. C2 isinya adalah D2. Sampai CK isinya adalah DK. DK adalah yang ini. Lalu CK plus 1 atau yang ini isinya adalah yang ini. P11 D1
plus modulo 2 P12D2 plus sampai P1K DK. Ini adalah CK plus 1 isinya. Lalu CK plus 2 ini adalah isinya ini. Lalu CK plus M itu adalah isinya ini. Oke. Nah, di sini kita ada variabel baru yaitu P dan M. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini kita pindah ya, kita pindah linear combination of data bit ini ke sini menjadi yang ini, maka tadi kita dapat ada yang baru yaitu M dan P. M ini adalah N minus K. Ya, M ini adalah N minus K. Ya, seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Yang ini adalah N minus K. N minus K. Atau N minus K ini adalah M. Sama dengan N minus K. Yang ini dikurang yang ini. Indeks yang terakhir dikurang indeks ke K. Itu disebut dengan M. Oke. Selanjutnya, maka kita bisa menuliskan C sebagai matriks ya. Sebagai matriks yang merupakan hasil perkalian antara matriks antara vektor D dan matriks G. Vektor D itu isinya adalah ini. Kode vektornya D1, D2 sampai DK. Ya, vektor D adalah D1, D2 sampai DK. Yang matriks G-nya adalah yang ini. Dari sini ke sini ini adalah matriks G-nya. Nah, di matriks G ini ada matriks identitas. Matriks identitas itu yang sisi diagonalnya isinya 1 dan selebihnya 0. Itu disebut matriks identitas. Maka kalau matriks identitas ini notasinya adalah IK. Ya, misalnya K-nya adalah 3. Maka matriks identitas IK adalah 1 0 0 0 1 karena K-nya adalah 3. Kalau 4 ya berarti tambah lagi ya di sini. 0 0 1 0 0 0 gitu ya. Jadi yang sisi diagonalnya tetap 1, selebihnya adalah 0. Itu disebut dengan matriks identitas. Terus selain itu, selain di samping matriks identitas ada variabel P11, P21 sampai PM1. Sini bisa kita lihat yang ini, yang terakhir ini adalah baris ya. Baris, artinya baris pertama. Ini adalah baris kedua dan ini adalah baris ke K. Lalu ini yang pertama, angka yang pertama itu adalah kolom. Kolom pertama. Ini kolom kedua sampai kolom ke M. Di mana M-nya itu ingat adalah N minus K. Artinya kalau sampai di sini, kalau sebelum ini, sebelum ini kan jumlahnya M sama dengan N minus K. Kalau M ditambah K, maka hasilnya adalah N. N itu adalah ujungnya dari kode C. Nah, ya, nih.
Ini C. Jadi C1, C2 sampai CK. CK plus 1, CK plus 2 sampai CN yang di sini. Di mana N lebih besar dari K. Gitu. Jadi dari ini kita bisa peroleh bahwa yang G ini adalah bisa direpresentasikan dengan matriks identitas K dan matriks P transpos ya. Matriks P transpos itu diperoleh dari matriks P ya. Matriks P-nya adalah seperti ini. P11, P12 sampai P1K. Lalu yang baris kedua P21, 22 sampai P2K. Lalu yang baris terakhir adalah PM1, PM2, PMK. Ingat, M sama dengan N minus K. Gitu ya. Nah, ketika ditranspos, maka yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Ya. Saya ulangi, ketika ditranspos, tadinya P, matriksnya ini. Lalu ketika ditranspos, maka P menjadi P transpos. Ketika menjadi P transpos, yang dari matriks P tadi, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Contoh, artinya di sini yang diagonal tetap. Ya, yang diagonal tetap P11, P22 sampai PMK. Nah, ini sama. Yang ini disebut P transpos. Yang ini disebut matriks P. Ya, ini matriks P. P akan dirubah menjadi P transpos untuk memenuhi komposisi dari matriks G yang ini. Ya, syaratnya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Yang diagonal tetap. Jadi yang P21 di sini akan menjadi di sini. Naik ke atas. Yang P1K di ujung sini akan turun ke bawah ke sini. Nah, ini. Ya, dia akan turun ke posisi paling bawah. P1K. P212 di sini akan turun ke bawah. P21 menjadi di sini. Nah, itu matriks transpos. Nah, lalu matriks G ini disebut dengan matriks generator ya. Matriks G ini disebut matriks generator, generator matriks dengan ukuran K dikali N. Oke, dengan ukuran K dikali N. Kenapa K dikali N? K itu berarti yang ke bawah K, sebanyak K. Yang ke samping sebanyak N. Kenapa dikali yang ke bawah K? Karena datanya ada sebanyak K. Jadi ini kan harus dikalikan D1 dikali 1, D2 dikali 0, sampai DK dikalikan dengan 0. Maka harus sama jumlahnya antara matriks G yang ke bawah ini, barisnya, dengan vektor jumlah data dari matriks D-nya. Kalau berlebih 1, maka dia tidak ada pengaruhnya. Maka tidak bisa dikalikan. Maka harus dilakukan transpos ini. Transpos matriks P. Kalau tidak dilakukan transpos, maka tidak akan konsisten ukurannya antara N, ya, karena yang ke bawah ini kan M. M itu N minus K. Jadi tidak sama jadinya nanti. Jadi pendek sebelah untuk mengalikannya. Atau panjang sebelah. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa generator matriks ini untuk kode C harus memiliki. Ini ketika harus kalian ingat. Tapi saya tanya di ujian, kalian harus paham. C harus memiliki sebanyak K baris, K rows, dan N kolom. Ya. Jadi sebanyak K baris dan N kolom. Ini disebut kolom, ini disebut baris. Jangan lagi terbalik ya. Oke. Contoh.
Untuk 6,3 systematic linear block code. Berarti 6,3 ini N, ini K. Di mana N lebih besar dari K. Linear block code. Terdapat 3 parity check, 3 parity check bit, yaitu C4, C5, dan C6. C4, C5, dan C6 ini terbentuk dari penjumlahan modulo 2 untuk C4 D1 ditambah D3. Untuk C5 D1 ditambah D2 ditambah D3. C6 D1 ditambah D2. Ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah coba Anda buat generator matriks C. Untuk menjawabnya, nah ini kita dapatkan dulu parity check matriksnya. Ya, parity check matriks itu diperoleh dari parity check bit C4, C5, dan C6. Berarti dari equation ini. D1 di C4 eh, ada D1 dan D3. Berarti D1-nya ada, ini D1, ini 1, 2, 3. D1-nya ada 1. D2-nya tidak ada 0, D3-nya ada 1. Di C5, D1, D2, D3-nya ada 1, 1, 1. C6, D1 dan D2 saja yang ada. Jadi 1, 1, 0. Yang tidak ada 0. Gitu ya. Maka kita dapat membentuk generator matriksnya dari matriks G sama dengan IK. Ini I3 ini diperoleh dari IK. K-nya berapa? K-nya 3. Ya. N-nya berapa? N-nya 6. Ingat kembali, kalau di matriks G itu yang ke bawah barisnya itu K, yang ke samping kolomnya N. Berarti N-nya berapa? 6. Ada 6. 6-nya dari mana? Dari sini. Ini 6. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Aturannya I matrik identity dengan K3. Berarti ini matriksnya. Yang dari sini ke sini. Di diagonalnya 1, selebihnya 0. Ini matrik identity atau I untuk K sama dengan 3. I3 ya. I3. Lalu ini adalah matriks P transpose. Matriks P transpose dapatnya dari matriks P. Matriks P dapatnya dari parity code-nya. C4, C5, C6 dari kasus ini diketahui. Maka ketika ditranspose, P transpose, yang diagonal tetap 1, 1, 0. Nih, yang diagonal tetap. Nah, ini pindah ke bawah. Ini menjadi, ini ya, yang ini tulis ini 0. Terus yang ini naik ke atas 1. Yang ini sama ini ketukeran 1, 1. Ini juga tukeran 1, 1. Nah, sehingga matriksnya menjadi seperti ini. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, ini disebut dengan generator matriks. Jadi ketika disuruh membuat generator matriks, maka kita harus menggunakan komponen matrik identity dan matrik parity yang ditranspose, diconcatenate ya, disandingkan, diconcat ya, kalau di Excel itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan. Kita sudah dapat matrik P-nya, yang ini. Kita juga sudah mendapat matriks G. P matriks
Untuk parity checksnya G adalah matriks untuk generator matriksnya. Pertanyaannya, konstruksikan atau buatlah atau hadirkanlah seluruh kode word yang mungkin. Sekarang kita tanya kode word. Maka dari awal kalau nggak paham bedanya itu kode word apa, itu kode data apa, lah bingung di sini. Anda cek lagi di awal video-videonya. Karena K sama dengan 3, maka potensi kemungkinannya dari data adalah 2 pangkat K. Atau 2 pangkat 3 sama dengan 8 data. Maka kalau datanya, ya kalau 8 data kan Anda sudah bisa membuatnya dari 00001 ya, 010, 011 sampai 111 ya susunannya. Itu kalau 8 data. Maka misalnya kita ambil satu yang 101. Contohnya datanya adalah 101. Maka menggunakan persamaan 11.7 sebelumnya, mana 11.7? Ya ini, yang saya coret-coret ini ya. Menggunakan yang ini, ya. Matriksnya artinya kita menggunakan yang ini. Ini kita menggunakan yang ini. Maka kita bisa dapatkan kode wordnya sama dengan vektor kode D dikalikan dengan generator matriks. Generator matriks kita sudah dapat ini. Kan kita masukkan 101 ke sini. 101 lalu kita masukkan generator matriksnya. Kita pindahkan dari sini ke bawah ini menjadi ini. Lalu dilakukan operasi. Pertama dikalikan 1 dikali 1 modulo 1 ya. Ditambah 0 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 0. 1 kali 1, kalau kalian lupa caranya ini. Balik ke panjang. Nah ini ya. Kalau di penjumlahan modulo 2. Kalau yang sama di penjumlahan 0 ditambah 0, 1 ditambah 1 itu hasilnya pasti 0. Kalau yang beda di penjumlahan 0 tambah 1 dan 1 tambah 0 hasilnya 1. Kalau di perkalian yang satu hanya 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1. Selebihnya 0 kali 0, 0 kali 1, 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Ya. Nah, ini harus diingat supaya tidak bingung dalam memahami konsep-konsep berikutnya. Kalau perlu catat, catat. Gitu ya. Saya balik lagi ke yang terakhir. Berarti 1 kali 1 itu adalah 1. Ini saya tulis di sini ya. 1 ditambah dengan 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Ditambah 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah ini hasil penjumlahannya adalah 1. 1 ini kita letakkan di sini. Jadi sekarang yang ini dikalikan dengan yang ini. 1 kali 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0 semuanya ditambahkan menjadi 0 yang ini. Dan seterusnya sampai di sini. Sehingga didapatkanlah kode word 101,001 untuk data 101. Mana data 101? Ini data 101 yang ini. Kode wordnya berapa? Ya, ini. Masukin ke sini. 101,001. Nah, silakan construct all possible code word dengan K sampai dengan 3 dari 00 sampai 11. Nah, ini silahkan kalian coba menghitungnya menggunakan matriks matriks generator dan datanya adalah ini.
Nah, ini ya yang belum dihitung. Apakah benar ini adalah kode word? Nanti saya keluarkan di ujian. Oke, sampai di sini cukup untuk generator matriks. Silahkan dipahami terlebih dahulu. eh, dan dibaca lagi buku referensinya jika ada yang tidak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.